Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema hari ini sudah saya sebut tadi adalah Israel jatuh, keselamatan datang kepada bangsa-bangsa. Apa maksud arti eh, topik hari ini? Mari kita lihat satu ayat firman Tuhan. Tadi kita sudah membaca di Roma pasal 11. Saya baca ayat yang 11. Oke, ayat 11 Roma ya. Roma 11 ayat yang ke-11. Maka aku bertanya, ini Paulus kan bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Kata ada jatuh. Sekali-kali tidak. Paulus mengatakan tidak. Tapi nah kata pelanggaran ini seharusnya bahasanya oleh kejatuhan mereka. Nah, itu baru oleh kejatuhan mereka, keselamatan ya telah sampai kepada bangsa-bangsa lain supaya membuat mereka cemburu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini tema ini saya sudah buat sebelum Israel menyerang Iran. Apakah ada hubungannya? Ada kaitannya dengan tema saya hari ini? Nah, pada subuh biasanya saya bangun itu jam 2 jam 3 itu sudah bangun. Ya, saya bangun jam 3. Ya, biasanya bangun saya berdoa, ya saya membaca Alkitab, renungan, saya juga mempersiapkan khotbah. Nah, pada subuh itu sebelum saya dengar Israel menyerang Iran, saya coba mau baca lagi itu Jeremia. Saya pikir Jeremia mau dibaca kembali ya. Tapi saya baca di pasal yang 49 dan 49, 50, 51 gitu. Saya baca-baca ada bagian di sana yang 49 itu, di situ ada tentang mengenai bangsa-bangsa lain seperti Palestina dan yang lain itu yang harus dihukum oleh Tuhan. Dan ada ayat yang ayat 21 dan sekian itu 24 sekian ya. Itu ada mengenai Elam. Elam nanti akan dihukum oleh Tuhan. Siapa itu bangsa Elam? Bangsa Elam itu orang Iran sekarang. Ya zaman dulu ya kalau kita lihat di kitab Daniel disebut Persia. Nah, sebelum ini Iran ini yang berkuasa, Republik Iran yang berkuasa. Sebenarnya dulu Iran itu namanya adalah Persia. Lalu mereka mengadakan revolusi ya Islam menguasai Iran, akhirnya jatuhlah raja itu Reza Pahlavi itu yang lebih dekat kepada Eropa dan Amerika. Mereka nggak happy. Akhirnya tumbanglah kerajaan Persia dipimpin oleh Khomeini lalu diganti menjadi Iran Revolusioner Islam itu ya. Jadi Iran gitu ya. Sampai hari ini menguasai Iran gitu. Nah, Saudara, ini agak interesting ya, sangat tertarik ya kita kalau membaca mengenai perang Israel dan Iran saat sekarang lagi viral kan begitu. Apakah ada hubungannya dengan nubuatan Alkitab? Ya, tentu ada hubungan dan ada kaitannya ya tentang akhir zaman bahwa perang itu pasti akan meletus ya bangsa bangkit melawan bangsa dan apalagi mengenai Israel kan begitu. Ya, karena Israel itu menjadi perbincangan geopolitik global dalam hal politik, dalam hal teknologi, dalam hal tentang kepemilikan tanah Israel. Jadi nama Israel atau bangsa Israel selalu menjadi perbincangan internasional sampai hari ini. Itu saudara. Nah, saudaraku, memang banyak orang Kristen yang punya pemahaman yang menganut faham replacement theology, di mana mereka mengatakan sekarang Israel itu bukan yang asli, katanya.
Mereka datang dari negara-negara mana-mana, balik ke sana. Itu bukan asli katanya. Jadi Israel itu menurut pandangan mereka, orang Kristen liberal, pakai nama Kristen lagi, mereka sudah ditolak istilahnya. Bahasa yang lain, dibuang. Jadi ganti Israel itu adalah orang Kristen. Loh, ini. Jadi kita ini katanya yang percaya Yesus adalah pengganti Israel. Ini sebenarnya pemahaman ini sebenarnya adalah tidak sesuai dengan ajaran Alkitabiah kita mengatakan. Justru bertentangan saudara-saudara ya. Nah, Paulus sendiri kalau saudara baca tadi di pasal yang 11 ayat 1, apakah kan kita sudah baca. Apakah pakai bahasa Ibrani kan Elohim ya, Allah telah membuang umatnya? Paulus mengatakan, tidak. Nah, ini tidak. Bukan membuang. Tidak membuang secara permanen orang Israel. Orang Israel justru adalah orang yang memang dipilih oleh Allah karena nenek moyang mereka. Dipilih dari keturunan Bapak Abraham. Nah, saudaraku, memang karena kekerasan hati mereka, penolakan mereka akan Injil. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Saudara, setelah pencurahan Roh Kudus, nah kita sudah membaca pencurahan Roh Kudus di kota Yerusalem. Ingat, di kota Yerusalem di mana murid-murid mendapatkan atau dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus di hari Pentakosta di kota Yerusalem. Nah, apa yang terjadi setelah pencurahan itu murid-murid mempunyai apa diberikan karunia untuk bisa berbahasa bahasa lain. Untuk apa? Mereka dikasih karunia berbahasa bahasa lain untuk apa? Supaya hebat. Wah, mereka punya bisa bisa berbahasa lain supaya untuk itu ya apa namanya itu isi kalau anak bilang untuk menunjukkan diri hebat hebat. Bukan, tetapi adalah untuk supaya Injil, nah, Injil diberitakan kepada siapa? Kepada orang Yahudi terlebih dahulu, kepada umat Israel. Kalau saudara membaca terus ya apa pasal ini teks ini dan kalau kita bandingkan dengan Kisah Para Rasul pasal 2, justru mereka yang ada di Yerusalem berasal dari negara-negara lain itu adalah orang Yahudi yang lahir di Mesir, lahir di Roma, lahir di negara tempat lain dan sebagainya. Mereka itu sudah berbahasa-bahasa yang lain dan sudah ada yang nggak ngerti bahasa Ibrani. Lalu murid-muridnya penuh Roh Kudus bisa berbahasa-bahasa di mana mereka dilahirkan. Mereka tercengang dan mereka mendengar apa? Injil Yesus Kristus. Nah, ini Kisah Para Rasul pasal 2. Maka sangat jelas teksnya ya. Orang Israel. Pak Petrus. Makanya Petrus kan dia bangkit berdiri. Ini orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, kamu anggap lagi mabuk ya? Tidak ada orang mabuk di siang bolong. Tapi mereka diberikan apa? Kuasa karunia Roh Kudus itu. Paulus bangkit berkhotbah. Nah, saudara bisa bayangkan, ini Petrus maksudnya. Petrus itu bangkit berkhotbah ya. Padahal Petrus itu kan pernah menyangkal Yesus 3 kali ya. Petrus itu kan nelayan yang nggak punya pendidikan sarjana teologi lah, apalah dan sebagainya. Tetapi dia seorang yang sederhana, tapi ketika dipenuhi Roh Kudus, dia bisa berkhotbah, berapi-api khotbah. Akhirnya orang Israel waktu mendengar hati mereka tergerak. Apa yang harus kami lakukan? Bertobat, percaya, terima Yesus dan dibaptis. Mereka dibaptis. Tahu nggak apa yang terjadi? Sekali khotbah Petrus, 3.000 orang bertobat. Luar biasa ya. Anda bisa bayangkan seorang nelayan sederhana
tapi bisa khotbah yang luar biasa. Nah, maka itu saya mengatakan inilah namanya istilahnya bahasa di dalam kalangan kita mengatakan kebangunan rohani pertama yang terjadi di kota Yerusalem. Kebangunan rohani atau revival, bahasa Inggris revival ya, the true revival di kota Yerusalem. Bukan hanya sekali, tapi yang kedua kali. Kedua kali lagi soal bisa bahasa dibaca kisah para rasul pasal yang keempat ya. Dia khotbah lagi di bait suci. Wah, berapi-api. Menyampaikan tentang Yesus yang mati, yang bangkit kembali, dan yang disalibkan itu ya. Mereka tergerak dan mereka menjadi percaya. Ditambah lagi 5.000. Pertama 3.000, kedua 5.000. Nah, itu adalah the true revival kita mengatakan yang terjadi di kota Yerusalem di mana Petrus berkhotbah. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita lihat setelah para murid-murid yang dipenuhi Roh Kudus, mereka terus memberitakan Injil Kristus tentang Yesus yang mati dan Yesus yang bangkit kembali. Ya, terus mereka pergi dan pergi. Dan Tuhan juga memakai Rasul Paulus ya. Nah, ini Paulus ini kan seorang ahli Taurat. Saudaraku, Paulus ini ahli Taurat, orang pinter loh. Ada yang mengatakan ini Paulus ini model Paulusnya ini sih orang pendek katanya. Ya, mungkin juga Paulus, tetapi dia cerdas, ya, pinter dalam hukum Taurat. Tapi dia menganiaya pengikut Yesus. Oh, dia berapi-api ya. Dia pikir dia melayani Tuhan. Berapi-api. Dia menentang ajaran Yesus. Ya, menganiaya pengikut Yesus. Tetapi Yesus datang menyatakan dirinya kan. Kemudian Yesus memanggilnya supaya dia menjadi murid Yesus. Setelah dia dibaptis, Paulus dibaptis ya, ya kan? Dibaptisnya di mana kan? Di Damaskus. Ya kan? Kan dia waktu pergi kan Romania kan pergi ke Damaskus. Tahu antara Damaskus kan Syria, ibu kota Syria. Paulus dibaptis di sana oleh Ananias di Syria. Nah, setelah itu kan dia dipenuhi Roh Kudus. Wah, dia pergi memberitakan Injil. Sampai kemana? Terakhir dia sampai ke Roma bertemu dengan Kaisar. Kenapa? Karena Tuhan telah memilih dia supaya Injil diberitakan bukan hanya kepada orang Yahudi. Memang sesuai dengan Roma pasal 1 ayat 16, dia mengatakan betul. Injil itu harus diberitakan terlebih dahulu kepada orang Yahudi, orang Israel. Nah, kemudian kepada bangsa Yunani. Itu adalah bangsa-bangsa yang lain. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi begini, saudara. Nah, kita lihat bahwa Israel jatuh, keselamatan datang kepada bangsa-bangsa lain. Nah, Israel ini kan umat pilihan Tuhan, betul kan? Ya, mereka bangsa-bangsa yang memang dalam arti dalam bahasa kita umat yang unggul ya sampai hari ini ya, ya nah, mereka pilihan Tuhan. Ya, Anda bisa sebutkan apa yang kita pegang sekarang, apa yang kita miliki sekarang. Ada sebagian ya yang kita pakai itu kan hasil penemuan daripada orang Yahudi ya, ya kan? Nah, semua sekarang anak-anak remaja semua punya HP ya. HP dulu kan kita kan masih cetek atau HP yang biasa bisa kita ketik gininya. Tapi setelah penemuan beberapa tahun yang kemudian itu HP kita bisa pakai touching ya, setting segini. Disentuh ini kok bisa lahir gitu. Tahu siapa? Orang Yahudi yang menemukan itu. Ya, perangkap-perangkap semua internet, semua banyak orang-orang Yahudi yang menemukan itu. Memang orang unggul gitu ya. Memang mereka orang-orang yang tidak kalah dengan bangsa-bangsa lain kan begitu di dalam ilmu pengetahuan ya. Hanya kalau kita lihat di dalam konteks ya konteks rohani ya kan bahwa umat Israel atau orang Yahudi mereka adalah memang orang pilihan. Pilihan maksudnya dipilih oleh Tuhan
Nah, untuk apa? Memang untuk menurunkan sang juru selamat. Nah, Yesus adalah orang Yahudi. Ya, Yesus bukan orang Palestina ya. Nah, sekarang orang mau putar putar sejarah, putar generasi, putarnya kan gak? Oh, Yesus orang Palestina, lahir di Palestina. Katanya kenapa? Karena lahirnya di Bethlehem. Bethlehem itu orang Palestina punya. Saudara, itu tempatnya Yesus lahir. Bethlehem itu, menurut Alkitab, dulu namanya adalah Yudea. Yudea itu adalah milik tanahnya orang suku Yehuda. Nah, karena orang Yahudi, orang Israel, karena mereka ini adalah bangsa yang tegar tengkuk, orang yang selalu menentang Tuhan, melawan Tuhan, ya tidak mau ikut aturan Tuhan, kan begitu. Ya Tuhan hukum mereka. Akhirnya kan negara kehilangan tanah air, kehilangan namanya kerajaan. Nah, saudara, makanya di Yeremia pasal yang terakhir itu 48, 49 seterusnya itu adalah satu kerajaan yang terakhir yang ditaklukkan itu kerajaan apa nama itu Zedekia dibawa ke Babilonia. Itulah kerajaan Yehuda yang terakhir yang runtuh, yang utara sudah runtuh, kemudian yang selatan runtuh. Itu Yehuda, kerajaan Yehuda atau disebut daerah namanya tuh Yudea. Itu Yudea tempat kelahirannya Daud, Raja Daud. Nah, Yesus orang Yahudi lahir di tanah Yudea, di kota namanya Bethlehem. Nah, sekarang itu Yudea itu karena masalah politik kan orang Israel, negara Israel kasih ke orang Palestina, ke PLO. Oke, kalian tinggal di sana ya, gitu. Tapi mereka nggak mau. Maksudnya tidak mau itu aja. Mereka juga mau ambil kota Yerusalem. Nah, you know? Israel tidak akan kasih. Israel tidak mau kasih kepada mereka. Sampai hari ini. Oke. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita lihat apa yang sedang terjadi saat sekarang ini ya. Nah, kita sebagai Bible believers, ya kita mengikut apa yang dikatakan Paulus. Bahwa Paulus mengatakan Israel tidak dibuang permanen oleh Tuhan. Nah, sekarang orang Israel sudah mulai kembali ke tanah leluhurnya dan pada tahun 48 mereka telah membentuk satu negara yang demokratis menjadi negara Israel, kita mengatakan. Ya, kenapa? Ya mereka dulu dijajah oleh bangsa lain gitu loh. Nah, setelah 48 tahun. Indonesia merdeka tahun berapa? 1945 ya. Oke. Ah, Indonesia duluan merdeka. Israel merdeka setelah 45, 46, 47, 48. Jadi berapa tahun? Selisihnya hanya 3 tahun. Tetapi sudah apa yang duluan merdeka Indonesia, kok sampai hari ini hanya begitu-begitu aja ya? Tapi mereka sudah 48 tahun. Mereka kembali ke tanah air mereka. Mereka mendapatkan tanahnya kering. Tidak ada hutan. Penuh dengan belantara. Tetapi mereka senang pulang ke tanah air. Mereka bawa cangkul, bawa macam-macam. Pada zaman itu mereka belum ada teknologi kan. Mereka mulai membangun tanah air mereka. Ibu-ibu, perempuan, laki-laki, saya mau muda, pakai cangkul, mengkultivate itu tanah mereka. Tapi ajaib, akhirnya mereka berhasil ya menjadi bangsa yang maju. Sampai hari ini kita lihat Israel, wah negara berteknologi tinggi, saudara, maju daripada negara-negara yang lain. Nah, ya, mereka memang umat pilihan. Tuhan tidak membuang mereka. Nah, sekarang mereka sudah mulai pelan-pelan kembali.
ke Israel, ke tanah leluhur mereka. Oke. Nah, hari ini kita ingin membahas ya, kenapa kan begitu? Kenapa keselamatan datang kepada bangsa-bangsa lain? Ya, sesuai dengan apa yang kita baca firman Tuhan hari ini, Saudara, bahwa bangsa Israel dipilih oleh Tuhan ini karena mereka menolak Yesus. Ingat ya, mereka bukan musuh Allah loh. Mereka bukan musuh Tuhan loh. Nah, seperti yang terjemahan lain itu, kalau saudara membaca di pasal yang ke-10 itu ya, mereka itu bukan musuh, tapi mereka itu kenapa? Karena mereka tidak terima Yesus, mereka adalah sebenarnya ya menolak Yesus saja, menolak ajaran Yesus. Kenapa? Karena ajaran Yesus itu adalah percaya Yesus saja manusia diselamatkan. Nah, kalau orang Yahudi kan mereka bilang, taat hukum Taurat supaya masuk surga. Nah, karena Yesus datang, Yesus menggenapi hukum Taurat, maka keselamatan itu hanya dengan iman saja kita diselamatkan. Sangat simpel ya. Oh, kita tidak perlu mentaati hukum Taurat lagi supaya diselamatkan, saudara-saudara. Nah, jadi karena mereka ya istilahnya saya pakai kalimat ini Israel jatuh. Jatuh kenapa? Karena mereka menolak, nggak mau percaya Yesus, hanya pakai iman saja diselamatkan. Maka itu keselamatan ini diberikan datang kepada bangsa-bangsa lain. Di mana kalau kita melihat di dalam kisah para rasul, Tuhan Yesus memakai rasul-rasul orang Yahudi yang memperluaskan penginjilan. Ya, ada mereka yang khususnya kepada Yahudi dan mereka yang ada yang pergi ke bangsa yang lain, kan begitu. Nah, menurut sejarah itu Thomas itu pergi ke Asia. Nah, menurut sejarah itu Thomas sampai ke India. Oke. Nah, kalau Paulus Tuhan pakai dia sama dengan temannya yang lain pergi ke Eropa, ke Turki, kemudian nyebrang ke Makedonia, pergi ke Yunani dan seterusnya. Akhirnya Paulus ini pergi sampai ke Italia atau Roma memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa yang lain. Nah, saudaraku yang sedang kasih dalam Tuhan. Nah, kita lihat bahwa para rasul telah meletakkan dasar gereja Tuhan. Oke, dasar gereja Tuhan ya telah diletakkan dasar gereja Tuhan di mana orang-orang yang mula-mula yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka mulailah membangun namanya lokal, gereja lokal di mana para rasul itu yang memberitakan Injil di satu tempat, maka bangunlah satu gereja di sana. Ada gereja, ada gereja, ada gereja. Nah, mula-mula gereja itu terdiri daripada orang Yahudi dan juga orang Yunani. Nah, kalau saudara masih ingat ceritanya, itu Lydia bergabung dengan gereja di Filipi dengan seorang sipir yang bertobat. Nah, itu adalah gereja Filipi yang didirikan oleh Paulus. Terdiri orang Yahudi dan juga orang Yunani. Nah, apa yang sedang terjadi, saudara? Kita lihat, ya, setelah rasul-rasul itu telah meletakkan dasar gereja itu, satu persatu mereka meninggal. Dan mereka meninggalkan apa? Meninggalkan ajaran. Maka ditulislah ajaran mereka di dalam surat-surat mereka yang dikirim kepada gereja-gereja lokal. Dan gereja-gereja menerima apa yang diajarkan oleh para rasul. Nah, setelah itu, saudara, setelah rasul-rasul yang memberitakan ini meninggal, maka kita lihat gereja-gereja lokal yang terdiri dengan orang Yahudi dan bangsa-bangsa lain yang dipakai Tuhan untuk memperluaskan penginjilan yang memberitakan Injil Yesus Kristus. Nah, oleh sebab itulah kita lihat bahwa karena Israel jatuh, keselamatan datang kepada bangsa-bangsa lain. Ya, puji Tuhan, saudara. Nah, saya memberikan kesaksian ya bahwa saya ini mendengar Injil oleh karena penginjilan daripada missionaries. Maka itu kita lihat saudara-saudara. Waktu penginjilan apa namanya abad pertama, yang kedua dan seterusnya itu sudah
dialihkan kepada bangsa-bangsa lain untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Yang kita tahu dalam sejarah bahwa orang bule lah yang pertama yang menerima Injil, dan mereka lah yang pertama juga yang mengirim penginjilan ke seluruh dunia. Nah, kalau kita lihat di abad yang ke-16 dan 17, dari Inggris sudah mulai memberitakan Injil. Kenapa? Karena kerajaan Inggris kan dia menakluk banyak negara-negara yang mereka juga mulai memberitakan Injil melalui misi-misionaris. Ya, yang paling terkenal Robert Morrison itu yang pergi ke India itu dari Inggris. Ya, kemudian yang lagi Hudson Taylor pergi ke China, ya, yang minta Injil. Makanya kita lihat orang-orang Tionghoa yang ada di China, mereka tahu Injil yang pertama yang mereka terima itu ya berasal dari missionaries. Nah, itu dari London punya. Kemudian Amerika mulai abad ke-17-18 kirim banyak missionaries ke Asia, ke Asia. Nah, kemudian 19 mau masuk 20 masih banyak missionaries. Nah, keluarga saya, papa mama saya, ya mereka boleh mengenal Injil, menerima Injil, itu karena hasil penginjilan orang bule. Yang pertama masuk ke daerah saya itu dari London. Saya masih ingat namanya itu Mackenzie sama istrinya Helen. Helen dia sama anaknya satu Michael. Dia punya anak dua, satu laki perempuan ya. Saya satu satu saya lupa. Nah, mereka pergi ke daerah kampung kami. Loh, saya masih kecil pada masih SD. Ya, papa mama sudah mendengar Injil gitu. Nah, setelah dia balik ke Inggris, kemudian datang lagi satu misioner orang bule dari Kanada. Nah, dialah yang memberitakan Injil, yang membawa kabar keselamatan. Dan saya pada waktu itu masih SMP, kamilah yang mendengarkan Injil dari misioner ini. Nah, jadi begini saudaraku yang sekali. Jadi kita lihat setelah para rasul meninggal, dan gereja lokal memberitakan Injil, dan mereka lah banyak orang-orang bangsa lain yang dipakai Tuhan untuk memperluaskan Injil keselamatan. Nah, inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus, Israel jatuh, jatuh artinya apa? Jatuh itu artinya mereka tidak mau terima Injil itu. Ya? Maka keselamatan sampai kepada saudara dan saya. Karena kita ini kan bukan orang Yahudi, kita kan bukan orang Israel, kita bangsa lain. Ya, Anda keturunan orang Tionghoa, Anda keturunan orang Batak, Anda keturunan Sunda dan sebagainya. Nah, ini kita bangsa lain, kita menerima anugerah, ya, kasih karunia Allah. Nah, sekarang begini, saudara, ya, sebagai orang Kristen yang telah menerima kasih karunia Allah karena orang Israel yang tidak mau percaya kepada Yesus, ya, kita yang terima ini, ya, Injil Yesus Kristus, Paulus mengingatkan kita kembali. Nah, kalau kita lihat di dalam pasal yang ke-11, mari kita lihat, ya, saudara, Roma pasal 11 ayat 17. Mari kita lihat. Oke, Paulus ini mengingatkan orang Kristen. Jangan sampai kita jatuh ke dalam pemahaman yang menganut paham namanya istilahnya dari replacement of theology. Nah, ini sangat bahaya sekali. Oke? Paulus mengingatkan orang Kristen yang mengatakan ayat yang ke-17. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Nah, ini orang Israel ini jatuh itu maksudnya sudah di cabangnya itu dipatahin dari pohon zaitun itu. Di kita, bangsa lain, dicangkokkan ke dalamnya. Nah, ayat 18 mengatakan, itu poin pertama ya. Janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Nah, ayat 19. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan, supaya aku dicangkokkan di antara sebagai tunas. Ayat 20. Baiklah, mereka dipatahkan, nah dipatahkan itu orang Israel, karena ketidakpercayaan mereka akan kamu, dan kamu tegak tercacat karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi
takutlah. Saudara, apa maksud Paulus ini? Oh, wah, kita ini orang yang dari cabang yang liar itu kita dicangkokkan ke pohon zaitun. Orang Israel karena tidak percaya dipatahkan, dibuang. Tuhan tidak membuang mereka permanen. Tidak permanen, saudara-saudara. Oh, kita anggap sombong. Oh, saya hebat. No. Disinilah letaknya yang saudara. Rasul Paulus mengingatkan orang Kristen, Bible believers. Nah, kita ini Bible believers. Kita bukan gereja liberal. Kita telah menerima anugerah Allah yang datang daripada bangsa Israel, bangsa Yahudi. Okay? Jangan sombong kalau harus takut. Ya, nah. Saudara, kita justru harus ada rasa takut. Ya, jangan kita sombong dalam arti kita melecehkan orang Yahudi. Kalian sudah dibuang ya. Tuhan sudah menolak kalian ya. Jangan punya sikap yang begitu. Itu sikap sombong, gitu loh. Justru kita harus ada merasa apa? Paulus bilang takut. Takut apa? Takut jangan sampai kita mencela orang Israel. Jangan takut sampai kita ikut orang bangsa lain mengutuk Israel. Nah, gitu ya. Jangan sampai. Yang terjadi sekarang justru ada orang Kristen, wah, tuntut orang Israel ke pengadilan internasional dan sebagainya. Kita nggak suka perang punya orang sebenarnya. Kita nggak mau juga anak-anak mati perang ya. Kenapa? Itu ada sebab akibatnya kan begitu. Ya, oke. Justru kita harus mempunyai apa? Jangan boleh sikap sombong dan justru harus ada sikap takut kepada apa? Tuhan. Jangan sampai aku Tuhan ikut-ikut orang mencela Israel. Ikut-ikut orang antisemit. Tahu antisemit? Antisemit itu artinya ya benci orang Yahudi. Nah, saudara, banyak sekarang kita lihat agama-agama lain yang dulu benci, tetapi sekarang justru pro Israel. Di mana negaranya? Iran. Sana buka YouTube. Sekarang terjadi namanya tanda kutip ya, revival di Iran. Kenapa? Banyak orang Islam yang Iran mereka sadar apa yang mereka selama ini percaya semua itu bohong punya. Dan juga diajar membenci Israel. Karena mereka sadar nggak benar ini ajarannya. Akhirnya mereka menjadi orang Kristen. Di Indonesia juga banyak. Ya, ada banyak juga mereka yang dulu yang suka ikut-ikut juga mencela. Sekarang mereka justru pro Israel. Oke, itu yang pertama. Nah, Paulus mengingat kita, you mendapatkan ini kasih karunia ini. Ingat, yuk jangan buang. Kalian sudah dibuang. Nah, jangan sombong. Justru takut. Yang kedua, Paulus mengatakan kepada orang Kristen, ya, bahwa kita yang telah menerima kasih karunia, orang Kristen adalah berhutang secara rohani kepada siapa? Kepada jemaat orang Yahudi. Nah, di mana kita bisa dapat pemahaman demikian? Kenapa waktu Tuhan Yesus, pada waktu Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, kan Yesus mengatakan keselamatan datang dari bangsa Yahudi, bukan datang dari bangsa Samaria, bukan datang dari bangsa Ismail, bukan datang dari bangsa Yahudi, katanya. Yesus juru selamat dunia berasal dari bangsa Yahudi. Sangat jelas, saudara. Bukan dari Palestina, bukan orang Palestina. Seperti yang dikonsep-konsep dari orang Palestina. Bukan. Sangat jelas. Dan juga kelihatannya itu pop yang sudah mati ya. Pop itu paus ya. Wah, dia juga datang kepada itu. Ada namanya patung Maria, Yusuf, dan Yesus. Semua pakai apa? Bajunya apa? Dipakai baju? Bajunya yang Palestina.
Nah, itu dia sebenarnya mau nunjukkan simbol itu ya. Mungkin dia tidak ngomong, tapi dia jalan-jalan sampai ke patung itu. Maria modelnya kayak orang Palestina. Yusuf pakai yang begini, modelnya orang. Yesus dibungkus pakai kainnya orang Palestina. Dia menunjukkan ya sikap apa? Anti sebenarnya. Nah, makanya itu namanya ya sikap dalam hati sombong anti. Tapi puji Tuhan, orang Samaria akhirnya mengerti. Ya, Yesus menyatakan dirinya dan mereka semua mengakui. Yesus itu Mesias orang Yahudi, juru selamat dunia. Siapakah bangsa orang yang pertama kali menyatakan Yesus itu Mesias juru selamat dunia? Orang Samaria. Orang Samaria, saudara. Oh, puji Tuhan. Ya, orang Samaria itu dianggap oleh orang Yahudi itu, orang Israel itu ya, orang ini yang suku yang sudah campur-campur itu. Mereka bukan asli lagi, tapi justru mereka yang mempromosikan, istilahnya menyatakan Yesus Mesias juru selamat. Nah, kita sebagai orang-orang Kristen yang terima kasih karunia Allah itu karena kejatuhan Israel, ketidakpercayaan. Nah, kita berhutang, Paulus mengatakan, secara rohani kepada jemaat Yahudi, ya kan? Nah, karena itu Paulus mengatakan kepada jemaat yang dia layani, saudara-saudara, mari kita kumpulkan persembahan kasih kepada jemaat-jemaat orang kudus yang ada di Yerusalem. Siapa yang tergerak, yang mulai mengadakan persembahan kasih? Saya melihat catatan di 1 Korintus 16, itu jemaat Makedonia dan Akaya. Ini negara Eropa. Orang bule. Coba saudara lihat di 1 Korintus 16 ayat 1 dan 4 dan 2 Korintus 8 ayat 9. Mereka berkumpul memberikan persembahan dan Paulus membawa persembahan mereka dan dia pergi ke Yerusalem membawa persembahan kasih kepada siapa? Kepada orang Yahudi. Karena pada zaman itu orang Yahudi yang ada di Yerusalem mereka kekurangan finansial dan karena juga penganiaya mereka perlu pertolongan, perlu bantuan. Nah, ini adalah satu sikap yang indah, saudara-saudaraku. Mengajar kepada kita sebagai orang Kristen, ya, kita harus mengulurkan tangan juga, ya, kepada orang Yahudi. Nah, kita gereja kecil, kita tidak mendukung finansial kepada orang-orang Yahudi. Ya, yang saya tahu di Amerika dan di Eropa ada namanya Messianic Christian. Messianic Christian itu adalah orang Yahudi yang telah percaya kepada Yesus. Mereka yang masih tinggal di Amerika dan di Eropa, mereka itu punya jemaat, punya gereja besar. Mereka mensisihkan uang membantu orang Yahudi di Israel. Yang mereka yang jadi yatim piatu atau mereka yang lemah, mereka dapat bantuan dan juga membantu penginjilan. Nah, kita bantu apa? Saya pribadi saya tidak bantu apa-apa, tapi saya hanya bisa mendukung secara moral. I stand with Israel dalam spirit. Dan yang kedua, saya hanya bisa berlutut dan berdoa. Nah, kita jemaat Bible believers, kita juga hanya bisa ya support secara moral dan berdoa. Berlutut berdoa untuk Israel. Itu yang kita bisa lakukan. Ya, orang di luar sana mencaci maki, mengutuk, nah, itu urusan mereka. Tapi kita sebagai Bible believer, mari saudara, saya ajak, kita nggak kirim financial, mari kita dalam tanda kutip, kita kirim doa kita kepada Tuhan. Ya, ini kan juga doanya Rasul Paulus. Coba saudara baca di pasal yang ke-10 kan? Betul nggak? Nah, coba kita pasal 10 kan? Saudara-saudara, keinginan hatiku apa? Dan doaku, doa Paulus kepada Tuhan supaya Israel. Nah, ini mereka itu terjemahan lain itu harusnya Israel itu. Israel
diselamatkan. Kalau nanti mereka dikirain bangsa lain lagi. Ini harus Israel. Ini apa? Bangsanya Paulus. Supaya apa? Mereka diselamatkan. Oh, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Ya, kita hanya bisa berdoa untuk bangsa Israel pada saat ini. Tentu juga kita juga harus berdoa untuk, ya, ingat ya. Kita berdoa juga untuk orang Kristen yang ada di Iran. Kita tidak bisa tidak bisa mengatakan Tuhan stop perang. Nggak bisa. Karena di Alkitab sudah mengatakan bangsa akan bangkit melawan bangsa. Nggak bisa stop perang. Nggak bisa. Justru manusia apa? Bangsa-bangsa sekarang setiap negara mempersiapkan mau ciptakan bom atom. Tujuannya apa? Mau hancurin bangsa lain. Itu kan kejahatan luar biasa ya, saudara. Luar biasa itu. Nah, saudaraku, kita hanya bisa berdoa untuk Israel. Itu adalah nama kita berhutang. Kita mau supaya mereka mau menerima dan percaya kepada Yesus adalah Mesias mereka yang sebenarnya. Oke? Yang ketiga, saudara. Bangsa-bangsa yang telah menerima kasih karunia Allah itu keselamatan itu ya. Dan mendapatkan apa? Kesempatan untuk menerima estafet penginjilan. Nah, ini kita bersyukur ya. Gereja-gereja bangsa lain yang menerima estafet amanat agung bila mengatakan untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Nah, sekarang ada nggak gereja yang sudah terima itu? Lama-lama mereka mulai melawan. Ada kan? Ada. Terutama replacements of theology. Teologi pergantian. Nah, apa yang mereka beritakan? Apa Injil sejati atau hanya konsep saja? Jangan-jangan memberitakan Injil lain yang kita khawatir. Ya, Yesus yang lain kita khawatir dan roh yang lain itu yang kita khawatir. Tapi kita Bible believers kita harus terus memberitakan Injil yang sejati. Injil Kristus yang menyelamatkan. Terutama kepada orang Yahudi, kemudian kepada bangsa lain. Sudah yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, sebagai gereja lokal, sebagai Bible believers, ya kita diberikan itu. Namanya apa? Kehormatan untuk melayani Tuhan. Memberitakan Injil Yesus Kristus. Kepada kita kan? Bukan kepada bangsa Israel. Kan gitu. Ada memang namanya gereja Messianic, Christian Messianic. Memberitakan Injil kepada bangsanya sendiri, bangsa Yahudi di Israel. Ada saudara. Nah, kita adalah saudara seiman di dalam kasih anugerah Yesus Kristus. Ya, kita adalah anggota-anggota tubuh Kristus. Ya, tentu mereka yang memberitakan Injil Yesus Kristus yang sejati ya, bukan Injilan ya, gitu loh. Kiranya Tuhan menolong kita. Oke. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Apa yang kita harus lakukan pada saat ini? Di dalam suasana perang di mana Israel dengan Iran, ya kita hanya bisa berdoa, saudara. Kita sebenarnya tidak mau perang gitu kan. Perang itu membuat semua orang susah, ya kan? Nah, tetapi nubuatan Alkitab harus digenapi. Harus digenapi di akhir zaman ini. Tapi satu hal yang kita harus ingatkan, pengharapan kita sedang menanti Yesus Kristus datang yang kedua kali. Di mana gereja akan di-rapture. Ya, di-rapture. Kapan terjadi? Saya tidak tahu. Kapan waktunya? Saya tidak tahu. Apakah perang Israel dan Iran ini merupakan bukti bahwa kedatangan Yesus semakin dekat? Bisa saja. Tapi saya tidak bisa menentukan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, enggak. Saya tidak tahu. Tapi yang kita tahu, kita sebagai Bible believers, Yesus Kristus memang akan datang kembali. Nah, kita sebagai pengikutnya, orang percayanya, kita hanya bisa apa? Berjaga-jaga dan berdoa. Apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan Yesus pada saat ini? Lakukanlah apa yang terbaik bagi Yesus. Ya, untuk memberitakan Injil dan menjadi saksi Kristus di atas bumi ini. Kiranya Tuhan menolong kita.
Kiranya Tuhan menguatkan kita. Mari kita berdoa.